Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 RBL Fisika Dasar 2A, TPB 28A Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja dan riset kami mengenai penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana dengan baterai dan stik es krim menggunakan prinsip gaya Lorentz. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yakni yang pertama saya sendiri, Rima Nurfitria dengan NIM 121360012 Prodi Teknik Material. Yang kedua, Aditya Siti Sri Rizkika dengan NIM 121120039 Prodi Teknik Geofisika. Yang ketiga, Sebastian Fernando dengan NIM 121120040 Prodi Teknik Geofisika. Yang keempat, Melati Al-Mukaroma dengan NIM 121190033 Prodi Teknik Industri. Yang kelima, Muhammad Raken Firdaus dengan NIM 121190034 Prodi Teknik Industri. Dan yang keenam, Dina Nindasari dengan NIM 121190035 Prodi Teknik Industri. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan bantuan alat yang disebut generator atau dinamo. Di dalam motor listrik sederhana, memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan dan kumparan jangkar untuk dapat menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik inilah yang nantinya menghasilkan gerak dan dapat digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin. Pada motor listrik terdapat penerapan prinsip sebuah gaya, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan partikel listrik atau medan magnet. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar partikel berbanding lurus dengan kuat arus listrik, panjang penghantar dalam magnetik, induksi magnetik, serta sudut sinus, sudut antara arah arus dan arah induksi magnet. Penjelasan rumus gaya Lorentz. Untuk mengetahui dan menghitung besaran gaya Lorentz pada suatu muatan listrik dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu di mana gaya Lorentz sama dengan muatan listrik dikali kecepatan partikel dikali besar induksi magnet dikali sudut antara arah kecepatan partikel dan besar induksi magnet. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana dengan baterai dan stik es krim menggunakan prinsip gaya Lorentz. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat kipas angin sederhana beserta langkah-langkah proses pembuatan. Tempelkan kertas origami ke bagian permukaan cover buku folio A6 dengan menggunakan double tip. Gabungkan dua buah baterai menjadi satu dengan menggunakan isolasi. Kemudian, tempelkan baterai yang sudah disatukan ke atas permukaan buku folio yang sudah dilapisi oleh kertas origami. Rakit 3 buah stik es krim menjadi sebuah tiang, lalu lekatkan masing-masing stik es krim menggunakan lem lilin. Kemudian, tempelkan tiang stik ke atas buku folio hingga berdiri kokoh. Rakit kabel yang sudah dikaitkan pada dinamo ke dalam saklar tombol power on atau off dengan menggunakan obeng. Gabungkan saklar yang sudah tersambung pada dinamo dengan kabel yang telah dirakit pada kedua tutup baterai dengan menggunakan obeng. Kemudian beri isolasi agar posisi kabel tidak berubah dan selalu menempel pada kutub. Kemudian buat kerangka tulang kipas dengan menggunakan 2 stik yang disilangkan dengan menggunakan lem lilin, lalu gabungkan dengan tutup botol.
Rakit baling-baling kipas dengan menggunakan potongan kertas origami berbentuk segitiga dan kemudian tempel baling-baling kipas tersebut pada kerangka tulang kipas, lalu rapikan. Letakkan dinamo yang sudah dirakit dengan kabel pada bagian atas tiang stik es krim. Lalu pasangkan kipas yang telah dirakit dengan dinamo dengan cara menempelkan turbin pemutar dinamo dengan bagian bawah permukaan tutup botol sehingga dapat berputar. Pastikan lem kuat agar kipas tidak lepas saat berputar. Yang terakhir, rapikan untaian kabel dinamo dengan isolasi dan kemudian alat sudah siap diuji cobakan. Adapun kelemahan dan kelebihan alat adalah sebagai berikut. Untuk kelebihan alat, yang pertama, mudah dibuat karena tidak terlalu sulit dan lama proses pembuatannya. Yang kedua, biaya bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kipas angin sederhana ini tidak terlalu besar. Untuk kelemahan alat, yang pertama, sangat rentan atau mudah rusak jika dibawa-bawa atau digunakan terus-menerus. Yang kedua, sangat rentan rusak atau konsleting jika terkena air karena alat tidak memiliki penutup. Yang ketiga, baterai tidak tahan lama dan harus mengganti baterai jika daya baterai sudah habis. Dan yang terakhir, angin yang dihasilkan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kipas elektronik modern. Alat ini menerapkan hukum gaya Lorentz yang merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet yang mengakibatkan terjadinya sebuah rotasi. Contoh alat yang menerapkan gaya Lorentz adalah dinamo yang merupakan komponen utama pada kelompok kami. Rumus yang kami gunakan untuk menghitung pergerakan dinamo sendiri ialah rumus RPM yang memiliki persamaan N sama dengan F dikali 120 dibagi P. N memiliki arti kecepatan putaran, F sama dengan frekuensi atau Hz, P atau pole adalah jumlah kutub dalam dinamo. Nah, saran dari kami, jika kalian ingin membuat penelitian yang sama, pertama, carilah kabel yang tidak terlalu besar. Kedua, cari tiang penyangga kipas yang tidak perlu dirakit terlebih dahulu. Ketiga, gunakanlah baterai yang berukuran besar. Dan yang terakhir, gunakanlah sakral yang dikhususkan untuk percobaan anak sekolah. Sekian penjelasan video penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana dengan baterai dan stik es krim menggunakan prinsip gaya Lorentz kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.